Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan saya Bu Heni. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kalian semua karena kalian telah bisa masuk menjadi siswa SMP Negeri 1 Wates. Semoga sekolah ini merupakan jembatan untuk kesuksesan kalian. Amin. Anak-anakku, hari ini hari terakhir kalian mengikuti MPLS. Bahasan kita hari ini adalah tata krama dan etika bermedia sosial. Media sosial bukan hal asing bagi kita, apalagi di era sekarang ini. Ya, baiklah, saya mulai dengan pengertian tata krama. Tata krama adalah aturan, norma, adab, sopan santun yang selalu kita gunakan dalam kita bersosial. Kemudian pengertian media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan banyak orang, yang para penggunanya bisa saling interaksi, berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan blog, jejaring sosial, wiki forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kemudian, apa pengertian tata krama dalam bermedia sosial? Yaitu aturan atau norma tentang cara menggunakan media sosial. Di dalamnya mencakup bagaimana kita bersikap, berperilaku di media sosial atau menggunakan media sosial. Selanjutnya, tata krama dalam bermedia sosial itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, selalu menggunakan bahasa dan sosial yang baik. Dalam kehidupan, hal yang mendasar adalah bersosial. Dalam hal ini menggunakan bahasa. Nah, bagaimana bahasa yang kita gunakan? Harus komunikatif, artinya bisa diterima oleh orang yang menerima pesan. Kemudian sopan. Yang ketiga, tidak provokatif, tidak mempengaruhi orang lain. Tata krama yang kedua, hargai orang lain. Pada dasarnya setiap individu itu membutuhkan penghargaan. Maka dari itu dalam bermedia sosial kita juga harus menghargai orang lain. Misalnya saat menyapa, panggillah orang itu dengan namanya, jangan julukannya. Kemudian dalam memberikan komentar, lebih baik tidak berkomentar daripada kita memberikan komen yang menyakitkan. Kemudian di saat sharing itu juga hargai orang lain supaya sharing kita itu bisa diterima, tidak sekedarnya. Kemudian berbincang-bincang dalam media sosial itu juga kita mengingat hal yang satu tadi, bahasa, yang kedua menghargai. Ya, itu namanya kita sudah sopan dan santun. Mengapa hal itu dilakukan? Agar komunikasi di media sosial kita bermanfaat. Tata krama yang ketiga, jangan terlalu mempublish hal pribadi. Mengapa begitu? Karena tidak setiap hal yang terjadi harus diposting di media sosial, apalagi masalah pribadi. Mengapa? Membuat orang lain itu bosan kalau kita selalu hal yang pribadi itu kita unggah di media sosial. Yang kedua, orang akan meremehkan kita sedikit-sedikit.
curhat, sedikit-sedikit mengeluh gitu ya. Kemudian mungkin nanti akan bisa membahayakan bagi diri kita apabila hal yang mestinya itu privasi kita diketahui banyak orang. Tata krama yang keempat, jangan overposting. Tidak terlalu mengedepankan bermedia sosial sehingga menganggap media sosial lebih penting dan segalanya. Membuat orang lain kurang nyaman dengan kemunculan kita. Karena kita overposting ya. Nah, yang baik bagaimana? Nah, yang baik itu berbagi informasi yang bisa mendatangkan kebaikan, menambah pengetahuan. Jadi kita bermedia sosial itu bermanfaat. Tata krama yang kelima, jadilah pribadi diri sendiri. Karena di media sosial kita bisa tanpa batas interaksinya, maka kebiasaan bermedia sosial akan membentuk karakter atau kepribadian seseorang. Karena kita sering mendapatkan postingan banyak orang. Jangan sampai kita itu mengidentikan dengan orang lain. Jangan terlalu mengidolakan orang lain. Kalau kita terlalu mengidolakan, kita nanti mesti punya keinginan saya harus seperti dia. Kalau hal yang baik mungkin masih tidak apa-apa. Tapi kalau saya harus seperti dia, tetapi sementara kita tidak mampu untuk menjangkaunya, itu akan membuat kita sakit ya. Apa kuncinya? Jadikan dirimu tampil sebagai dirimu sendiri, tidak menirukan siapapun, baik mengenai gaya, mengenai tutur bahasa, maupun kita berpakaian dan yang lainnya. Jadilah diri sendiri. Kemudian bijak bermedia sosial. Artinya apa? Kita bisa menggunakan media sosial itu dengan baik. Apa yang harus kita lakukan? Berpikir sebelum memposting. Ya, jadi pikirkan dulu itu bermanfaat bagi orang lain atau tidak, itu membahayakan bagi diri kita atau tidak. Kemudian tetap menjalin hubungan sosial. Maksudnya kita tetap berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang berada di lingkungan sekolah, menjalin hubungan baik dengan teman-teman. Nah, itu berarti kita kehidupan sosial tetap ada, tidak karena kehidupan kita tidak dalam media. Kemudian empati dan simpati di dunia nyata. Kalau kita terlalu dikendalikan oleh media sosial, kita akan tidak dengan mudah bersimpati kepada orang lain. Nah, ini jangan dilakukan. Jadi empati dan simpati di dunia nyata karena kita hidup di dunia nyata, bukan di dunia maya. Kemudian tidak menyebarkan hoax. Kalau kita tidak tahu kebenarannya tentang sesuatu hal yang kita terima, ya jangan ikut ngepost di media. Ya, itu nanti hoax akan berlanjut berantai sampai banyak orang yang menerimanya. Nah, 4 hal inilah yang membuat kita nyaman dalam bermedia sosial. Selanjutnya, cerdas bermedia sosial. Kuncinya adalah jadikan media sosial sebagai sarana berekspresi, berkomunikasi yang baik sehingga mendapatkan manfaat, solusi, dan menambah pengetahuan. Yang kedua,
Jangan sampai media sosial mengendalikan dan menguasaimu, tetapi kitalah yang mengendalikan media sosial. Dengan demikian kalian tidak akan berjam-jam dalam sehari hanya memandangi HP. Ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan anak-anakku. Meskipun kita belum mengadakan tatap muka, hendaknya kita tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.